Kami ucapkan selamat datang kepada para Romo Ramani, Upasaka Upasika, serta saudara-saudara sedama dalam acara Dhamma Kelas pada malam hari ini dengan tema 7 sifat orang bijak yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Sri Panyawaru Mahathera. Untuk memulai acara ini, yang pertama kita akan memanjatkan pujian kepada Sang Tiratana dengan bernamaskara yang akan dipimpin oleh Romo Pujo Darmo Suryo. Kepada para umat kami mohon untuk berdiri. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk melakukan puja kepada Sang Tiratana dan kepada saudara-saudaraku yang tidak beragama Buddha. Silahkan Anda mengikuti dengan khidmat dan tidak usah menirukan tradisi kami, tetapi silahkan Anda berdiri dengan khidmat untuk melihat apa yang kami laksanakan ini. Terima kasih. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangku. Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama untuk memberikan hormat kepada Yang Mulia Bante Sri Panyawaru Mahathera. Okasa Wandami Bante. Silahkan untuk duduk kembali. Tema Dhamma Kelas kita pada malam hari ini adalah 7 sifat orang bijak yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Sri Panyawaru Mahathera, atau yang lebih akrabnya kita panggil beliau dengan sebutan Bante Panya, untuk mengurangi rasa kangen kita juga pada Bante Panya, karena beliau juga sudah lama tidak datang ke Solo, sudah lama tidak memberikan Dhamma Kelas di wihara ini. Jadi untuk mengurangi rasa kangen, hari inilah saatnya untuk bertemu dan menyapa beliau. Silakan bertanya nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Karena sudah tidak sabar, kami persilakan kepada Bante Panya untuk memberi pengantar pada Dhamma Kelas ini. Silakan Bante. Para ibu, bapak dan saudara-saudara, memang benar agak beberapa waktu saya absen memberikan Dhamma Kelas di Solo. Pada waktu perayaan Asada kemarin saya juga absen, tetapi diganti dengan samanera dan para biku yang cukup banyak. Mungkin untuk pertama kali Wihara Dhammasundara menerima kehadiran jubah kuning yang sangat banyak.
Meskipun saya absen agak jarang akhir-akhir ini kemari, tetapi Dhamma kelas di Solo tidak pernah absen. Karena daya kasaba, karena bidang atau seksi pendidikan aktif mencari yang mengisi Dhamma kelas penceramah, maka rata-rata sebulan Dhamma kelas 2 kali berjalan dengan baik. Beberapa hari yang lalu saya berpikir kira-kira apa yang paling sesuai untuk bahan Dhamma kelas malam hari ini. Semula saya ingin berbicara tentang urusan moralitas. Tetapi saya pikir urusan moralitas ini seperti tidak ada habisnya. Dan kalau sekarang kita berbicara tentang moralitas, nanti yang keluar itu hanya gregeten, marah-marah. Berita yang paling menyentuh sanubari kita, kalau sanubari kita mungkin masih bisa mendengar, kecuali kalau sanubari ibu, bapak atau saudara sudah sulit untuk mendengar. Berita yang paling baru yang menyentuh sanubari kita adalah ada rel sepur yang diketok. Coba saudara, dahulu orang suka mencuri bantalan rel sepur. Tetapi sekarang bukan yang dicuri, bukan bantalannya, tetapi relnya itu diketok. Saya membayangkan kalau kereta apinya ngguling terus bagaimana? Untung tidak bermuatan saudara-saudara kita. Kalau kereta apinya itu membawa penumpang, lalu berapa korbannya? Apakah yang ngetok ini juga manusia? Ya biasanya yang bisa ngetok itu manusia, binatang tidak bisa. Yang membuat masalah, termasuk yang bisa merakit bom segala macam itu ya manusia. Yang katanya beradab, binatang tidak bisa. Ada berita yang masih hangat. Sekarang ini marak penculian anak. Ibu bapak yang sudah tidak punya anak kecil mungkin tidak gelisah. Tapi kalau ibu bapak masih punya anak kecil dan bersekolah, apakah penculikan anak itu tidak membuat gelisah? Membuat khawatir, membuat was-was. Tidak hanya itu, tidak hanya itu. Mungkin harus kompromi dengan handphone dulu nih. Bisa dimatikan dulu. Dan kalau ingin menjawab SMS ya mohon tidak di ruangan ini, mungkin bisa menjawab di luar. Dan tidak hanya itu, ibu bapak dan saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan cerita penodongan. Siapa yang menodong?
yang menodong anak-anak SMP, yang ditodong anak-anak SD. Jadi ada teman yang tidak mau, kemudian takut digebuki, ikut benggolannya ini. Waktu konangan benggolannya lari, anak yang diajak itu tidak bisa lari, digebuki orang banyak. Betul terjadi ini. Saya baru mendapat cerita beberapa hari yang lalu. Dan anak-anak yang nodong, yang ngerampok anak-anak SD itu, yang ngetok rel sepur itu juga adalah umat-umat beragama juga. Orang tuanya juga mungkin mengajarkan agama kepada anak-anaknya yang SMP yang menodong itu. Hanya saya pikir, mungkin yang diajarkan itu sembahyang. Lupa mengajarkan berbuat baik. Saya pikir begitu. Sembahyang yang penting. Berbuat baik dilupakan. Apalagi korupsi, Ibu Bapak dan Saudara. Oleh karena itu saya berpikir, kalau ngomong tentang moralitas, nanti isinya itu hanya gregetan saja. Bagaimana masyarakat ini? SMP sudah berani nodong, ngerampok untuk anak-anak SD, kepada anak-anak SD. Apalagi kalau korupsi. Saya diceritai lembaga pendidikan kita dapat subsidi. Tentu sebagai biku saya tidak boleh mengatakan dari mana lembaga mana. 137 juta terima utuh, dikirim lewat bank, tanda tangannya, tanda terima utuh. Tetapi 3-4 hari kemudian ada utusan yang 37 juta kembalikan. Untuk inilah, untuk itulah. 137 juta, 37 juta dikembalikan. Harus dikembalikan. 30% kira-kira itu. Saya tanya, kalau tidak dikembalikan bagaimana? Ngotot gitu ya, ngotot pertentangan begitu. Ya bisa Bante. Tapi apa tidak kasihan mahasiswa-mahasiswa kita kalau nanti tidak diluluskan? Korbannya kan mahasiswa kita. Atau dikembalikan semua begitu ya. Saya tidak mau terima, kembalikan semua. Saya tidak mau memberi, atau saya kembalikan semua. Ya bisa Bante. Tapi nanti anak-anak kita bisa dijepit nanti. Bisa tidak lulus. Apakah kita tega anak-anak kita tidak lulus? Padahal, Ibu Bapak dan Saudara, biaya hidup di desa itu, kalau in the cost di desa, sekolahnya ini di desa, 150.000 cukup untuk hidup 1 bulan. Coba, 150.000. Tidak termasuk uang kuliah dan uang kos ya, hanya hidup 1 bulan. Di Jogja paling tidak 600.000, 700.000 cukup. Di desa 150.000, 1 bulan cukup. Nah ini 37 juta diambil begitu saja. Itu yang kami mendengar, itu yang kita tahu. Yang lain, waduh, berapa banyak? Lalu bagaimana, Bante? Sepertinya putus asa kita. Sepertinya masa depan tidak lebih baik.
Ibu, bapak, dan saudara, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah biar yang lain, saya tidak. Tidak ada jalan lain. Kalau bisa kita mengajak yang lain lebih baik. Berubah. Jangan begitu. Tetapi kalau kita tidak bisa mengajak yang lain, tidak bisa mengubah yang lain, satu-satunya jalan hanyalah biar yang lain. Saya tidak. Itu yang paling mungkin. Ada cerita, mungkin di antara ibu bapak sudah mendengar. Bagus sekali cerita ini. Ada seorang yang pandai, punya pengaruh, punya pergaulan sangat luas, pejabat juga. Dia berjuang keras bagaimana ada perdamaian di dunia ini. Dia pergi ke sana kemari dan sebagainya. Tapi di separuh umurnya, akhirnya dia menyadari sulit. Menciptakan perdamaian dunia ini memang sulit, amat sulit. Sudahlah, ambisi itu saya lepas saja. Yang penting negara saya sendiri damai, tentram, aman. Dia berjuang untuk itu. Berpuluh-puluh tahun. Tetapi juga sulit. Menenteramkan, mendamaikan, membenarkan negara kita sendiri semuanya ini. Semuanya ikut aturan. Penuh dengan kejujuran, kerja keras, sesuai hukum. Tidak ada kekerasan. Sulit. Akhirnya dia menyerah. Memang sulit. Saya lepaskanlah. Sekarang paling tidak keluarga saya sendiri saja yang harus baik, harus harmoni, harus tidak tukaran, harus jujur, kerja keras. Semua keluarga saya. Itu pun juga tidak mudah. Sulit. Anak, menantu, cucu, famili semua ikut aturan, jujur, hidupnya tentram, tidak cekcok, tidak ramai. Mengikuti etika sulit juga. Umur sudah mendekati 80. Sudah sakit-sakitan, badan sudah loyo, semangat sudah merosot jauh. Akhirnya dia menyerah. Membuat beres bagus seluruh keluarga saya juga sulit. Sekarang saya ingin mengubah diri saya sendiri saja. Tapi umur sudah 80. Waktunya sudah hampir habis. Kalau memang ingin mengubah dirinya sendiri, mengapa tidak dulu-dulu? Tidak dulu-dulu mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Kok kepingin mengubah dirinya menjadi lebih baik sesudah umur 80? Kebiasaan buruk, pikiran-pikiran yang buruk, fisik sudah lemes, sudah loyo, mau melakukan apa saja, mengubah dirinya sendiri, kebiasaannya sendiri juga sulit. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, baru kepingin mengubah dirinya sendiri. Kenapa tidak dulu-dulu? Kalau dulu-dulu mulai mengubah dirinya sendiri, tentu keluarganya akan mendapatkan contoh yang baik. Istrinya, suaminya, anak-anaknya akan mendapatkan contoh yang baik.
Dengan mengubah diri kita sendiri, kita memberikan contoh pada keluarga kita. Itu real. Daripada keinginan untuk mengubah dunia. Bante Dhammananda almarhum pernah menulis, jangan ingin menyempurnakan dunia. Para nabi-nabi juga tidak mampu. Semakin Anda beraksi untuk menyempurnakan dunia, semakin Anda pusing. Oleh karena itu, apa tadi yang saya jelaskan, kebincangan-kebincangan moralitas yang hancur, satu-satunya jalan adalah kalau kita tidak bisa mengubah yang lain, biar yang lain. Saya tidak. Itu yang paling mungkin. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Syukur kita bisa memperbaiki keluarga kita, orang lain. Saya ke sana kemari memberikan ceramah. Ya di sini, di Solo, di Jogja, di Magelang, di luar Jawa, sampai ke Batam, ke Kalimantan, kemana-mana ke Sulawesi. Semogalah yang mendengar uraian kami, meskipun tidak banyak, mendapatkan manfaat, bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Semogalah. Kalau memang tidak mampu, tidak ada gunanya saya memberikan ceramah, saya tidak putus asa. Tidak apa, yang penting saya tidak. Saya tidak korupsi. Saya tidak akan menodong. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Biar yang lain. Saya tidak bisa menguasai yang lain. Pokoknya saya tidak. Ibu, bapak, dan saudara. Tidak usah kita berteori atau berpikir yang muluk-muluk. Hal-hal yang simpel-simpel saja. Kita mulai dari hal-hal yang simpel-simpel. Tetapi harus dimulai dari diri sendiri sekarang. Saya mendapatkan cerita. Sebelum maju ujian negara, anak-anak itu skripsinya itu diperdalam, dibahas dan sebagainya. Lalu guru-guru, ada guru yang membimbing diundang. Namanya memperdalam skripsi. Dibahas dan sebagainya. Nanti kalau ujian negara pertanyaan begini bagaimana. Mengantisipasi. Selesai pendalaman skripsi, mahasiswa-mahasiswa yang mau ujian itu urunan. Tidak banyak, mungkin 150.000 atau 200.000 ya, beberapa puluh orang. Diberikan kepada dosen itu. Dosen ini tidak mau terima. Oh, tidak. Saya tidak harus menerima urunan dari kalian. Saya tidak harus menerima uang tips dari kalian. Tidak. Saya ingin membantu kalian sebagai dosen dengan setulusnya. Mengapa mahasiswa urunan? Karena acara itu di luar kurikulum. Dia ingin mendalami skripsinya. Inisiatif mereka mengundang dosen yang membimbing di luar program, di luar jadwal sekolah, di luar kurikulum. Karena itu anak-anak urunan untuk memberikan sekedar honor kepada dosen yang membantu itu. Dia menolak. Tidak seberapa, ya mungkin 150.000 atau berapa, 200.000. Ya Pak, untuk bensin Pak, untuk Tidak, saya tidak berhak untuk menerima. Hanya sikap yang sederhana itu saja. Oh, mahasiswa merasa tersentuh. Oh, dosen ini bagus sekali. Mungkin sikap itu tidak memberikan ilmu, tetapi memberikan contoh. Kalau nanti dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswanya itu lulus, dia menjadi dosen
peristiwa itu tidak akan mudah lupa. Sanggupkah kita? Sederhana. Tidak. Kamu tidak usah kasih uang pada saya. Ini kewajiban saya, membantu murid-murid mahasiswa untuk maju. Apakah masih ada Bante dosen seperti itu? Justru yang saya ceritakan ini kisah nyata itu, Pak. Hanya saya tidak usah menyebut namanya. Dan yang bersangkutan juga mungkin tidak perlu disebut namanya, tidak ingin disebut namanya. Hadir di sini atau tidak hadir di sini saya juga tidak tahu. Mungkin hadir, mungkin tidak hadir. Hal-hal yang sepele seperti itu, contoh-contoh yang sederhana seperti itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sekarang ini. Apalagi dosen. Mengapa orang tua tidak? Hal-hal yang kecil-kecil, konsisten, disiplin, menghargai waktu, tidak menerima yang bukan haknya. Sangat menyentuh. Kita memberikan contoh tidak hanya dengan berbicara, nasihat, uraian-uraian, tetapi dengan sikap, kelembutan, ketegasan, kasih sayang yang tidak ada pamrihnya, yang tidak berpamrih dengan ketulusan. Pamrihnya hanya satu, berbuat baik. Ibu, bapak, dan saudara, di antara ibu bapak sudah banyak mendengar Dhamma. Berapa tahun? Wihara ini saja sudah 5 tahun. Ibu bapak mungkin mendengarkan Dhamma sudah lebih dari 5 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tetapi kadang-kadang mengapa Dhamma yang kita dengar itu kok tidak membawa perubahan dalam perilaku kita? Seolah-olah ya sama saja dulu dengan sekarang. Apa yang saya pelajari dari ajaran Dhamma ini, di mana manfaatnya? Ada 2 hal, Ibu, Bapak, dan Saudara. Yang pertama adalah yang kita pelajari bertahun-tahun, berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu yang rajin datang ke baktian, lupa. Ya tidak lupa, Bante, ya tidak lupa kalau diingat-ingat, waktunya digunakan, lupa. Sebab yang kedua adalah emosi. Kalau emosi sudah muncul, Tuhan, dosa, akibat karma, nama jelek, lupa semua. Pokoknya tidak, ya, emosinya membara-bara. Tidak peduli orang tua, tidak peduli hukum karma, tidak peduli dosa. Emosi negatif. Saya menerjemahkan emosi negatif untuk menerjemahkan kilesa, kotoran batin. Jadi kalau kotoran batin itu mudal, terpancing, semuanya gelap. Kalau ini tiba-tiba mati lampu, di luar juga lampunya mati semua, kita tidak tahu satu persatu. Siapa duduk di sana, siapa duduk di sana, siapa, tidak tahu sama sekali. Siapa pakai pakaian putih, siapa pakai pakaian hitam, tidak tahu sama sekali. Ini rata atau ini turun, tidak tahu sama sekali. Emosi. Kalau emosi muncul, kegelapan batin. Yang kita ingat, yang kita imani, yang kita yakini, yang kita takuti, tidak akan takut. Emosi membutakan kita, emosi melupakan kita, emosi yang negatif. Itu yang membuat yang kita pelajari bertahun-tahun itu seolah-olah
useless, tidak ada gunanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu di Mendut kami mendapatkan tamu sangat baik, Pak Gede Prama. Oh, kalau mengundang beliau mahal. Mungkin pembicara paling mahal di Indonesia mungkin. Apalagi kalau yang mengundang itu company, perusahaan. Saya pernah dianjurkan, Bante kan kenal baik dengan Pak Gede Prama. Oh iya, mbok mengundang Bante Pak Gede Prama. Saya mengatakan, wah, sulit. Tetapi kemarin SMS pada saya ada di Borobudur Bante, bisa saya berbicara ngomong-ngomong Dharma di wihara. Oh, senang sekali saya. Bu Meme hadir. Banyak yang senang. Direkam juga, dia ada DVD-nya mungkin, nanti bisa dibagi-bagi di sini. Beliau menyinggung sikap seseorang di dalam kehidupan yang sesungguhnya sumbernya dari Sang Buddha. Saya akan menjelaskan agak jelas. Waktu itu Pak Gede Prama hanya menyinggung sedikit. Ada 4 cara atau sikap yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Dalam bahasa Pali disebut Joti Tamo Parayana. Tamo T-A-M-O, bukan Joti Damo, bukan. Joti Damo nama Bante. Joti Tamo Parayano. Dari terang menuju gelap. Joti itu terang. Tamo T-A-M-O itu gelap. Apa artinya? Dia punya kekuasaan, dia punya pangkat, dia punya materi cukup, tidak kekurangan, berkelebihan, tetapi dia menggunakan materinya itu untuk narkoba, untuk judi, untuk main perempuan. Bukan pemuda lagi, dewasa, juragan, orang kaya raya. Tapi dia menggunakan kekayaannya itu untuk foya-foya, untuk narkoba, untuk judi, pergi ke sana, ke Genting, kemana. Tanahnya lama-lama dijual, habis. Itu namanya Joti Tamo Parayano. Dari terang menuju gelap. Makmur, kaya, kecukupan, punya pangkat, tidak kekurangan. Tapi dia menggunakan materinya untuk hal-hal yang menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, Tamo Parayano. Tamo Parayano. Oh, dulu dia punya perusahaan gede. Mungkin di antara ibu bapak ada yang kenal. Bangkrut, hancur waktu Krismon. Entah karena hutang, entah karena apa. Oh, dia menderita sekali. Dia di dalam kegelapan. Lalu apa yang dilakukan Bante? Dia buka pabrik ekstasi yang terbesar di Indonesia, di Tangerang. Ada orang dari Hong Kong, dari Jerman, dari Belanda di situ. Ketangkep, diadili, dihukum mati. Umat Buddha Bante, umat Buddha, saudara. Coba. Tamo Parayano, dari gelap menuju gelap.
di PHK, pengurangan karyawan, pabriknya tutup, aduh menderita sekali, bagaimana ini? Lalu ngerampok, lalu kulaan narkoba. Pil 1 itu belinya 60.000. Kalau kamu jual 100.000. Sehari bisa jual 5, 200.000 untungnya. 1 bulan paling sobek berapa? 3 juta, 4 juta. Siapa tidak ngiler? Tapi kalau tertangkap bagaimana? Tamu-tamu Parayano. Dari gelap menuju gelap. Di PHK, tidak dapat kerjaan, usahanya hancur, gelap. Menuju gelap. Istrinya atau suaminya selingkuh. Waduh. Tidak mau kalah saya. Kalau hanya begitu saya juga bisa. Nah. Bukan mencari bagaimana baiknya. Mbok mari kita sadar. Andai kata betul ya. Membangun rumah tangga demi hari depan, demi anak-anak. Tetapi melihat pasangannya begitu. Wah, tidak mau kalah saya. Kalau hanya begitu saya ya bisa. Lebih pintar mungkin. Nah. Dari gelap menuju gelap. Bukan dengan pikiran dingin, bukan dengan minta bantuan orang tua atau orang yang dihormati untuk menyadarkan pasangannya, memulai yang baru, membangun kehidupan yang bahagia. Yang sudah ya sudah misalnya ya, tetapi dari gelap menuju gelap. Kemudian apa? Cerai. Kemudian apa? Masing-masing tidak karu-karuan. Lebih gelap lagi. Dari gelap menuju gelap mendapatkan gelap. Tetapi ada Tamo Joti Parayano. Dari gelap menuju terang. Banyak yang PHK, banyak yang usahanya hancur. Tidak putus asa. Cari kerajinan, mulai usaha yang kecil dengan keuletan, dengan menghemat, dengan sungguh-sungguh bertapa. Bertapa tidak hanya seperti Sang Buddha 6 tahun sengsara. Makan sederhana, pakaian sederhana, menabung, usahanya lalu menjadi besar. Tamo Joti Parayano. Saya punya kenalan. Bante, saya dulu itu travel biro loh, travel agent itu. Orang beli tiket, nguruskan paspor. Lama-lama saya nyewa pesawat. Karena ada yang tur banyak. Lama-lama saya beli pesawat, Bante. Sekarang, Bante, saya membeli 120 pesawat baru. Garuda Bante hanya punya 48 pesawat. 48 maskapainya Garuda. Saya beli 120. Tiap bulan datang satu. Tahun depan Bante tiap bulan datang dua. Agustus ini pesawat saya sudah 51. Lebih banyak 3 dari Garuda. Dulu dia hanya travel biro, travel agent. Dan travel biro itu sekarang masih, Bante. Tidak saya matikan. Betul, ini cerita nyata, saya kenal dengan baik. Ini Tamo Joti Parayano. Dari gelap menuju terang. Banyak cerita ini. Di majalah-majalah, di surat-surat kabar, di televisi, orang yang terjepit, orang yang disentimeni temannya sampai keluar dari pekerjaan, tidak ada salahnya. Dia tidak marah, dia tidak dendam. Bangkit kembali. Apalagi masih muda, maju kembali. Mampu. Tamo Joti Parayano.
Tidak tamo-tamo parayano, tidak dari gelap mencari gelap, dari gelap mencari terang. Yang keempat, joti-joti parayano.